Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi pada pembelajaran kita pada hari ini dan bersama saya Ibu Mirza, yang mana sebelumnya kita melaksanakan pembelajaran ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa bisa dilakukan masing-masing ya anak-anak. Nah, selanjutnya kita akan menyaksikan video pembelajaran kita pada hari ini, yang mana Ibu akan menjelaskan mengenai penyelenggaraan jenazah. Selanjutnya, ada tujuan dari pembelajaran. Yang pertama adalah peserta didik dapat menjelaskan pengertian penyelenggaraan jenazah dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan dalil mengenai dasar hukum penyelenggaraan jenazah. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan tata cara memandikan jenazah dengan benar. Yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan tata cara mengkafani jenazah dengan benar. Yang kelima, peserta didik dapat menjelaskan tata cara mensolatkan jenazah dengan benar. Dan yang keenam, peserta didik dapat menjelaskan tata cara menguburkan jenazah dengan benar. Nah, ini adalah foto dari pembahasan kita, yang mana yang pertama adalah memandikan, yang kedua adalah mengkafani, yang ketiga mensolatkan, dan yang keempat ada mengkuburkan. Untuk selanjutnya kita akan membahas dua pembahasan. Yang pertama adalah memandikan jenazah dan juga yang kedua adalah mengkafani jenazah. Nah, konsep dari penyelenggaraan jenazah itu apa? Jadi, penyelenggaraan jenazah ialah mengurus atau merawat. Nah, istilah dari mayit biasanya diperuntukkan bagi orang yang meninggal yang belum mendapatkan perawatan. Sedangkan jika jenazah biasanya ditunjukkan untuk mayit yang sudah dapat perawatan. Nah, jadi penyelenggaraan jenazah artinya merawat atau mengurus seseorang yang telah meninggal. Hukum dari penyelenggaraan jenazah apa? Hukum penyelenggaraan jenazah ialah fardu kifayah. Selanjutnya adalah dalil penyelenggaraan jenazah. Dalil penyelenggaraan jenazah itu yang berbunyi asri'u bil jinazati fa in taku sholihatan fa khairu tuqaddimunaha ilaihi wa in yaku siwa zalika fasyaru tadawunahu an riqabikum. Yang artinya, segerakanlah urusan jenazah. Jika ia orang baik, maka itulah yang sebaik-baiknya kamu segerakan. Dan jika bukan orang baik, maka itulah orang yang seburuk-buruknya kamu buang ke kuburnya dari pundakmu, yaitu memasukkannya ke dalam liang lahat, yang mana dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya adalah memandikan jenazah. Nah, memandikan jenazah adalah membersihkan, mensucikan tubuh jenazah dari kotoran dan najis yang melekat padanya. Nah, orang yang memandikan jenazah yang pertama adalah orangnya itu harus sejenis, misalkan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Dan juga bisa juga suami istri, yang mana jika suaminya meninggal maka istri pun boleh ikut. Yang kedua, orang yang lebih utama memandikan mayat laki-laki adalah ahli waris atau asbah laki-laki, misalkan kakek, anak laki-laki. Nah, seperti itu. Yang ketiga adalah orang yang memandikan, dan orang yang membantunya adalah orang yang memiliki sifat amanah atau terpercaya. Selanjutnya adalah tempat memandikan. Yang pertama, sepi, tertutup, dan tidak ada orang yang masuk kecuali orang yang bertugas. Yang kedua, ditaburi wewangian, dan lain-lain. Nah, etika dari memandikan ialah haram melihat aurat mayat kecuali untuk kesempurnaan memandikan, wajib memakai alas tangan ketika menyentuh auratnya. Mayit dibaringkan di tempat yang agak tinggi atau di pangku 3-4 orang. Mayit dimandikan dalam keadaan tertutup semua anggota tubuhnya. Nah, jika tidak memungkinkan, maka auratnya saja yang ditutup. Sunnah menutup wajah mayit dari awal sampai akhir. Sunnah memakai air yang dingin. Nah, selanjutnya ada tata cara memandikan jenazah. Yang pertama, jenazah dibaringkan di tempat yang lebih tinggi, terhindar dari hujan, matahari, dan tertutup. 2. Jenazah ditutupi kain agar auratnya tertutup. 3. Membersihkan kotoran dan najis yang melekat pada anggota badan jenazah, seperti mengeluarkan kotoran bagian perut dengan cara menekan bagian bawah perut dan mengangkat sedikit bagian kepala serta pada badan supaya kotoran keluar. Keempat, menyiram air ke seluruh badan secara merata dari kepala sampai ke kaki.
Nah, biasanya disunahkan 3 kali atau lebih dengan mendahulukan anggota bagian kanan. Yang kelima, setelah semua bersih, kemudian jenazah diwudukan seperti wudunya orang sholat. Yang keenam, jenazah disiram dengan air kapur dan wewangian. Nah, kalian bisa menyaksikan video praktik animasi berikut ya. Memandikan jenazah. Siapakah yang memandikannya? Orang yang berhak memandikan jenazah adalah pihak keluarga. Jika pihak keluarga tidak ada yang sanggup untuk memandikan jenazah, maka keluarganya berhak memanggil siapa saja yang dapat dipercaya, yaitu pemuka agama. Hal yang harus disiapkan oleh orang yang memandikan jenazah yaitu masker, sarung tangan, celemek, dan sepatu boot. Menyiapkan kapur barus dan air. Kapur barus batangan jika 4 liter air ditambah 2 batang kapur barus. Jika 8 liter air ditambah 4 batang kapur barus. Jika 12 liter air ditambah 6 batang kapur barus. Jika 16 liter air ditambah 8 batang kapur barus. Jika 20 liter air ditambah 10 batang kapur barus. Petugas yang memandikan jenazah harus menggunakan masker. Gunanya untuk menghindari bau yang tidak enak dan menghindari penyakit tertular. Sarung tangan. Gunanya supaya tidak tertular penyakit dari jenazah. Sepatu boot dan celemek. Persiapan sebelum memandikan jenazah. Tutup jenazah menggunakan kain. Jenazah dibawa ke tempat yang tertutup. Gunakan meja yang ada lubangnya agar kotoran bisa langsung turun ke bawah. Posisi jenazah harus terlentang. Selanjutnya, melepas pakaian jenazah. Jika jenazah masih lemas, baju jenazah dibuka biasa. Dengan cara bagaimana? Satu orang memegang kain penutup jenazah yang berada di bagian kepala. Satu orang lagi memegang kain penutup jenazah yang berada di bagian kaki. Satu orang lagi melepaskan baju jenazah dan hanya orang ini yang dapat melihat saat membuka baju jenazah. Jika jenazah sudah kaku, baju jenazah mulai digunting dari bagian bawah lengan, kemudian dari kaki bagian bawah. Selanjutnya, siapkan air untuk proses memandikan jenazah. Berikut ini air yang sudah dicampur dengan daun bidara dan air yang sudah dicampur dengan kapur barus. Petugas yang memandikan jenazah berjumlah 4 orang. 2 orang bertugas memegang penutup jenazah dan 2 orang bertugas memandikan jenazah. Dalam memandikan jenazah, bersihkan kotoran jenazah terlebih dahulu. Pertama, membersihkan lubang-lubang di bagian kepala, membersihkan mata, telinga, dan hidung. Kedua, membersihkan kotoran perut dari dada sampai dengan perut bagian bawah dengan cara ditekan secara perlahan. Ketiga, membersihkan bagian dubur menggunakan handuk waslap. Selanjutnya, mewudukan jenazah. Pertama, membasuh bagian wajah. Kedua, mengusap tangan kanan jenazah, kemudian yang kiri. Ketiga, mengusap kepala jenazah. Keempat, membasuh kedua kaki kanan dan kiri. Selanjutnya, memandikan jenazah. Dalam memandikan jenazah, sunnah total siramannya adalah ganjil. Menyiram dari bagian kepala secara perlahan dengan hitungan ganjil. Setelah semuanya basah, kemudian disabuni dan dikeramasi. Tubuh jenazah dimiringkan ke kanan, disiram, kemudian disabuni dan digosok. Tubuh jenazah dimiringkan ke kiri, disiram, kemudian disabuni dan digosok. Setelah selesai, kemudian dibilas sampai bersih dan bilasan terakhir dengan menggunakan air kapur barus. Kemudian, handuk atau kain yang terbentang di atas jenazah ditutupkan dan dihandukkan ke tubuh jenazah. Kemudian, kain yang basah disingkirkan dan diganti dengan kain yang baru. Setelah semuanya selesai, jenazah siap dikafani. Selanjutnya adalah mengkafani jenazah. Nah, mengkafani jenazah adalah menutup atau membungkus tubuh jenazah dengan kain dan dengan sedikit demi sedikit. Nah, tata cara mengkafani jenazah seperti apa? Yang pertama, kain kafan diampar di atas tikar yang bersih. Yang kedua, letakkan jenazah dengan posisi telentang.
Yang ketiga, tutupilah bagian-bagian yang berlubang dengan kapas seperti hidung, mata, telinga, dan lain-lain. Yang keempat, taburi seluruh tubuh jenazah dengan wewangian. Kemudian, sehelai demi sehelai kain kafan dihubungkan dengan mendahulukan sebelah kiri baru ke kanan. Yang kelima, kemudian diikat dengan sehelai kain dari tali potongan kain kafan itu pada ujung kepala, dada, perut, lutut, dan di bawah ujung kaki. Dan yang keenam, pindahkan jenazah ke tempat keranda. Selanjutnya adalah dalam mengkafani jenazah ada beberapa sunnah yang harus diperhatikan, antara lain yang pertama, kain kafan adalah kain yang baik, bersih, dan berwarna putih. Yang kedua, mengasapi kain kafan dengan dahan kayu yang wangi sebanyak 3 kali. Yang ketiga, kain kafan tidak menggunakan bahan yang terlalu mahal. Dan yang terakhir adalah yang keempat, mengkafani jenazah 3 lapis kain tanpa tambahan sorban, kopiah, sarung, dan sebagiannya pada jenazah laki-laki. Dan 5 lapis kain termasuk baju bagian bawah dan jilbab untuk jenazah perempuan. Selanjutnya, silahkan saksikan video praktek lagi ya anak-anak. Mengkafani jenazah. Alat-alat yang harus disiapkan dalam mengkafani jenazah yaitu pertama, kain kafan. 3 helai kain kafan untuk laki-laki dan 5 helai kain kafan untuk perempuan. Kemudian, ukur kain kafan berdasarkan lebar tubuhnya. Jika lebarnya 30 cm, maka kain kafan yang dibutuhkan selebar 90 cm. Jika lebarnya 40 cm, maka kain kafan yang dibutuhkan selebar 120 cm, yang berarti setiap lebar tubuh jenazah dikalikan 3. Kemudian, ukur kain kafan berdasarkan panjang tubuhnya. Jika panjang jenazah 180 cm, maka kain kafannya dilebihkan 60 cm, yang berarti setiap panjang tubuh jenazah ditambah sepertiganya. Kemudian, gunting kain kafan secukupnya untuk tali pengikat jenazah. Tali pengikat jenazah yang digunakan harus dalam bilangan ganjil. Kedua, kafas. Kafas digunakan untuk menutupi lubang yang terdapat pada jenazah seperti lubang hidung dan telinga. Ketiga, minyak wangi cendana. Minyak wangi ini digunakan untuk memberi wewangian pada jenazah. Keempat, meteran. Meteran digunakan untuk mengukur tubuh jenazah. Kelima, siapkan perlengkapan jenazah. Bagi laki-laki, siapkan baju, pengikat kepala, dan cawat. Begitupun dengan perempuan, siapkan baju, kerudung, dan cawat. Cawat digunakan untuk menutupi kemaluan jenazah. Keenam, kapur barus. Hal yang harus dilakukan dalam mengkafani jenazah yaitu pertama, mengoleskan minyak wangi cendana dan kapur barus pada kain kafan dan tubuh jenazah yang bersentuhan langsung dengan jasad. Kedua, siapkan kain kafan dan tali pengikat jenazah. Kemudian, letakkan tali pengikat jenazah di bawah kain kafan. Selanjutnya, pindahkan jenazah ke atas kain kafan. Ketiga, diberi kapas pada lubang telinga dan lubang hidung jenazah. Keempat, pakaikan perlengkapan pada jenazah laki-laki seperti baju, pengikat kepala, dan cawat. Begitupun pada jenazah perempuan, pakaikan perlengkapan baju, kerudung, dan cawat. Kemudian, tarik kain kafan sebelah kiri, diikuti dengan ujung kain kafan sebelah kanan jenazah. Setelah itu, ikat dengan tali simpul yang bisa dibuka. Maka, jenazah selesai dikafani dan siap disolatkan. Nah, untuk kelanjutan dari pembelajaran kita, ada tugas individu nih untuk kalian. Yang mana sebelum tugas ini, kalian bisa mengerjakannya di buku kalian masing-masing ya anak-anak. Yang pertama, jelaskan pengertian penyelenggaraan jenazah. Yang kedua, tuliskan dalil mengenai penyelenggaraan jenazah. Ketiga, sebutkan etika dalam memandikan jenazah. Keempat, jelaskan tata cara memandikan jenazah. Dan yang kelima, jelaskan tata cara mengkafani jenazah. Nah, sebelum itu, kita sudah di penghujung pembelajaran, di mana kesimpulannya pembelajaran kita pada hari ini mengenai penyelenggaraan jenazah, yakni memandikan dan mengkafani, di mana penyelenggaraan jenazah ialah mengurus atau merawat seseorang yang telah meninggal. Dalilnya itu terdapat dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Memandikan jenazah ialah membersihkan dan mensucikan tubuhnya dari kotoran. Juga ada
mengkafani jenazah, yakni menutup atau membungkus tubuh jenazah. Untuk tata cara memandikan dan mengkafani bisa kalian simak video yang sudah Ibu berikan. Juga jangan lupa kalian untuk belajar dari buku yang ada dan juga bisa dilihat video Ibu. Selanjutnya untuk pembelajaran berikutnya kita akan mempelajari mengenai yakni ialah mensolatkan dan juga menguburkan jenazah serta takziah dan juga hikmah dari penyelenggaraan jenazah untuk pembelajaran selanjutnya. Nah, mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pembelajaran kita selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan protokol kesehatannya walaupun kita berjauhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.